saya tidak ingin hidup di dalam ketakutan dan di dalam trauma. Artinya saya ingin menjadi sama seperti kalian, hidup dengan kemerdekaan, kebebasan berpikir dan berpendapat gitu. Tragedi 1965 tidak hanya cerita tentang korban langsung, tapi hidup lama di tubuh keluarganya, anak, cucu, dan ingatan yang dipaksa diam. Uci Kowati, putri dari Bupati Cilacap pada tahun 1958 hingga 1965, yaitu Jauhar Arifin Santosa, termasuk salah satu dari sedikit yang memilih untuk berbicara. Saya Uci, usia saya saat ini 73 tahun. Saya penyintas generasi kedua dari peristiwa 1965. Yang menjadi korban langsung adalah ayah dan ibu saya. Nah, pada tahun 2005 saya mulai membuka diri. Itu tepat 40 tahun peristiwa 1965. Nah, saat itu saya berpikir sebagai orang Kristen dan jemaat di sebuah gereja, saya menutup diri. Hampir selama itulah saya tidak pernah membuka identitas saya kepada teman-teman di gereja maupun pendeta. Nah, 40 tahun itu menjadi penanda bagi saya ada sebuah keberanian untuk bercerita. Ya, tentu saja dengan adanya reformasi yang bagi kami merupakan angin segar untuk keluarga peristiwa 65 itu bisa menceritakan, walaupun tidak semuanya itu berani bercerita. Nah, untuk pertama kali saya dan teman-teman itu menulis sebuah buku yang berjudul Tragedi Kemanusiaan 1965. Isi buku itu berupa cerita pendek, puisi, curhat, dan prosa. Saya sadar bahwa ada kemungkinan itu juga dibaca oleh teman-teman gereja, oleh siapapun. Kita kan nggak tahu. Ketika saya sudah sadar menuliskan buku itu, pasti ini ada yang tahu. Nah, ternyata benar, ada salah satu teman dari gereja yang tanya ke saya, Bu, saya sudah membaca tulisan ibu gitu. Oh iya, ya walaupun dada saya juga deg-degan, tapi saya berusaha menjaga apa ya, ekspresi, juga menjaga ketenangan gitu. Terus saya bilang, oh iya, terus kenapa gitu. Saya baru tahu kalau ibu ternyata ini ya dari keluarga 65. Oh iya, kenapa nggak dari dulu? Pertanyaannya kan begitu. Kalau hidup bebas saya pikir itu enggak ya, karena pengawasan itu tetap terjadilah, tetap dilakukan oleh penguasa gitu. Nah, tapi setidaknya reformasi itu merupakan angin segar bagi kami untuk bisa bertemu pertama. Terus kemudian setelah bertemu dengan teman-teman yang senasib, kami juga bisa saling bercerita. Saya ternyata ada yang lebih menderita dari saya, begitu. Nah, sedikit-sedikit saya punya keberanian untuk membuka diri. Kenapa? Bukan saja pemerintah tidak melakukan pengawasan, hingga saat ini pengawasan ketat sekali. Cuma bedanya kami punya teman-teman yang akan melindungi kami, dan sejauh ini sih nggak ada yang datang ke sini atau telepon saya. Tetapi kalau saya pergi ke daerah itu biasanya saya ditemuin oleh salah satu yang mengaku anggota Kodim. Misalnya saya ke Jawa Tengah, ketemu dengan para korban di sana. Mereka akan datang, kemudian dia bilang, Ibu, saya dari Kodim. Oh iya, terus kedatangan saya ke sini hanya untuk mengamankan supaya semua berjalan baik-baik aja, gitu. Ada pesan misalnya larangan melakukan apa atau menyampaikan apa gitu, Bu? Enggak, mereka
mendengarkan terus apa yang saya bicarakan di situ, terus ngapain aja itu yang diikutin, dan dia motret-motret saya. Jadi disitulah saya sadar bahwa wajah saya itu pasti udah ada pada mereka. Saya tidak ingin hidup di dalam ketakutan dan di dalam trauma. Artinya saya ingin menjadi sama seperti kalian, hidup dengan kemerdekaan, kebebasan berpikir dan berpendapat gitu. Kalau saya masih hidup dalam ketakutan, hidup di dalam trauma, saya tidak akan mendapatkan itu. Jadi saya harus melihat, oh ini saya nggak perlu saya takutkan, karena apa yang saya sampaikan toh tidak ada apa-apanya, tidak ada apa ya biasa-biasa saja lah. Kita bicara tentang SKKP HAM, LPSK, begitu-begitu. Akhirnya saya ajak untuk membaca buku sejarah yang ada di situ, bahwa ini di sini kurang lengkap. Saya bilang gitu, loh kurang lengkap bagaimana gitu. Ini kan cuma pemberontakan G30 SPKI. PKI sudah membunuh 6 jenderal dan 1 perwira tinggi gitu. Hanya itu saja, dan juga dengan kejam sudah membunuh adik Irma Suryani Nasution. Tapi tidak lengkap, tidak diceritakan di buku sejarah ini apa yang sudah terjadi setelahnya. Terus anak-anak berpikir, emang apa yang terjadi? Baru di situ saya ceritakan pelan-pelan. Jadi saya ajak anak-anak untuk berpikir logis gitu ya, untuk melihat secara objektif apa sih yang terjadi. Kami berdua punya kepentingan anak-anak harus tahu bahwa mereka lahir dari keluarga macam apa. Jadi kenapa? Karena setelah lulus SMA mereka akan masuk ke perguruan tinggi dan mereka akan bisa bersikap. Jadi oh ya, aku anak dari keluarga seperti ini. Jadi sikapnya di luar dia harus bisa hati-hati dan membawa diri. Menceritakan itu ke temennya gitu. Kami digerebek. Kami digerebek itu tahun 2013. Digerebek oleh FAKI. FAKI itu Forum Anti Komunis Indonesia. Kami bilang kami tidak melakukan kongres. Jadi tuduhannya katanya melakukan kongres PKI. Kan mengada-ada itu. Saya bilang enggak, kami enggak melakukan. Lihat Pak, kalau Bapak mau lihat aja. Saya tidak akan melihat. Pokoknya sekarang itu harus bubarkan. Ya udah. Itu ada dari FAKI, ada dari kepolisian, dari Koramil, dari kecamatan. Ya udah, akhirnya ada yang bilang udah Bu, sebaiknya berhenti. Ya udah, berhenti. Nah, disitulah anak saya itu mulai sadar bahwa oh ternyata hingga reformasi pengawasan seperti itu dan juga resistensi masyarakat itu masih kuat gitu. Nah, ternyata kondisi mereka itu lebih buruk. Saya mendapat cerita-cerita dari yang generasi 1. Saya dorong, ya seperti kata Pak Pram, semua itu diceritakan dan juga dituliskan gitu. Saya dorong mereka untuk menulis, walaupun dengan tulisan tangan, untuk menulis, kemudian mereka menulis. Dan ternyata penderitaan mereka generasi 1 itu luar biasa, karena mereka mendapatkan siksaan yang menurut saya sih tidak manusiawi. Yang paling menyakitkan adalah ucapan bahwa Soeharto tidak terbukti melakukan pembantaian, pembunuhan. Lah, terus siapa itu yang melakukan?
berarti mereka melakukan pembiaran. Selama 32 tahun itu 12 kasus pelanggaran HAM itu terjadi. Ada banyak peristiwa yang terjadi selama 32 tahun pemerintahan Orde Baru. Apakah itu tidak cukup bukti bahwa Soeharto itu bertanggung jawab atas apa yang terjadi selama 32 tahun?